Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Konten Horor Berujung Petaka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kebetulan di cerita kali ini ada salah seorang kerabat jauh yang kasih masukan cerita horor buat kita. Jadi di Malang ada salah satu rumah sakit yang katanya udah lama mangkrak dan emang terkenal angker banget guys. Di sisi lain sebut saja namanya Niko, Randy, Salwa, dan Gun-Gun. Mereka 4 sekawan yang bisa dibilang remaja tanggung yang baru lulus SMA, mencoba peruntungan dengan membangun channel yang bertema penampakan horor, namun dibalut dengan setting dan gimmick. Jadi konsepnya itu semacam explore tempat angker, terus mereka pun membuat settingan ada penampakan dan suara-suara yang sebenarnya ulah mereka sendiri. Namun apes bagi mereka semua. Baru saja ingin memulai konten YouTube-nya, ternyata salah seorang dari mereka ikut terculik ke alam lain, dan gadis yang bernama Salwa ini kesurupan sampai 7 hari 7 malam lamanya. Niatnya mau buat konten eksplor tempat creepy, kok malah dapat petaka. Lalu gimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa langsung saja kita mulai. Sekitar 1 minggu yang lalu, aku baru saja mendapat DM dari salah seorang teman SMP ku saat aku sekolah di Malang, yang namanya Riko. Sempat agak kaget, Riko tiba-tiba memfollowku dan mengirimkan pesan singkat melalui DM. Seperti pada umumnya, teman yang sudah lama tidak berkomunikasi, Riko kemudian sedikit berbasa-basi menanyakan kabarku, dan juga sebaliknya. Percakapan itu lalu berlanjut menceritakan kegiatan-kegiatan serta kesibukan apa saja yang sedang kita masing-masing lakukan. Hingga pada akhirnya, aku menanyakan bagaimana keadaan keluarganya sekarang. Riko lalu menceritakan jika kini ia sedang menghadapi sebuah masalah. Adik bungsunya yang bernama Salwa baru saja sembuh dari sakit non medis saat ia diajak oleh teman-temannya membuat konten horor di salah satu rumah sakit mangkrak yang ada di kota Malang. Aku yang masih tidak paham dengan ucapan Riko lalu menegaskan kembali, apa hubungannya antara sakit non medis adiknya itu dengan rumah sakit mangkrak tersebut. Riko lalu membalas pesanku dan mengatakan jika nanti aku ada waktu senggang, ia ingin meminta waktu untuk berbicara di telepon saja untuk menceritakan kronologisnya. Singkat cerita, setelah waktuku agak senggang, aku mencoba menelpon Riko untuk berbicara langsung. Tanpa banyak basa-basi, Riko dalam sambungan telepon langsung menceritakan pengalaman adik bungsunya itu. Salwa Fatima adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Sebagai anak yang paling bungsu, Salwa mempunyai sifat yang manja dan memang terbuka. Salwa ini nggak malu-malu untuk curhat sama kedua abangnya, Riko dan Hanif, mengenai masalah percintaan maupun mimpi-mimpi dan keinginan yang akan ia raih. Salah satu contohnya, sejak Salwa masih bersekolah SMA, ia selalu bercerita kepada kedua kakaknya itu jika kelak ia ingin menjadi seorang konten kreator terkenal seperti misalnya Ria Ricis. Salwa sebenarnya sudah membuat channel YouTube-nya sendiri dengan tema sederhana, yaitu tentang Shopee Haul, OOTD murah, make up, dan lain-lain. Namun, mungkin karena tema yang seperti itu sudah banyak dan menjamur di pasaran YouTuber Indonesia, secara otomatis subscriber dan viewer yang diperoleh oleh Salwa masih sangat minim. Sang kakak tertua yaitu Riko sudah seringkali menasihati Salwa untuk fokus saja menimba ilmu,
dan setelahnya Salwa bekerja formal daripada harus mengurusi channel YouTube-nya itu. Tapi, namanya karena niat Salwa sudah bulat menjadi konten kreator, Salwa masih terus menggeluti hobinya tersebut. Sampai lama-kelamaan, Salwa sendiri merasa tekor karena harus membeli peralatan di Shopee untuk dibuat konten. Sang kakak kedua yaitu Hanif lalu memberi masukan kepada Salwa jika lebih baik membuat konten horor saja. Karena materi yang didapat banyak, tidak harus banyak mengeluarkan uang. Salwa pun akhirnya mengikuti masukan dari sang kakaknya itu. Setelah Salwa lulus SMA, ia mengajak serta Gun-Gun, Nico, dan Randy, teman sekelasnya dulu, untuk join membuat sebuah konten horor. Namanya juga konten horor baru, penontonnya pun masih sedikit, dan konten horor yang disuguhkan oleh Salwa dan kawan-kawan terbilang belum 100% matang. Dari mulai storytelling cerita hantu sampai dengan penelusuran tempat-tempat angker di sekitar kota Malang, sudah Salwa serta ketiga temannya lakukan. Namun hasil viewer dan subscriber yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Salah satu dari 3 orang sahabat Salwa yaitu Randy lalu menyarankan untuk membuat konten penelusuran dengan gimmick settingan penampakan hantu untuk memancing viewer supaya bisa cepat termonetisasi. Gimana kalau kita buat aja settingan di tempat-tempat angker? Pasti bakalan viral deh kayaknya, cetus Randy. Gun-Gun yang sebenarnya penakut sempat keberatan jika harus menyamar menjadi sosok-sosok mengerikan, apalagi di tempat-tempat angker. Namun karena Randy dan Nico yang terus membujuk, akhirnya Gun-Gun pun bersedia. Berbeda dengan Gun-Gun, Salwa yang mendengar masukan dari Randy langsung setuju dan mengusulkan secara bergantian di antara mereka untuk menyamar jadi setan. Dan seorang lainnya membuat suara-suara seolah itu adalah ulah perbuatan setan. Sesudah rampung materi yang dipersiapkan, Salwa dan kawan-kawan langsung mendatangi sebuah pabrik gula terbengkalai yang ada di Malang. Sesampainya di sana, Salwa langsung membagi tugas. Salwa sebagai host, Gun-Gun yang penakut sebagai kameramen, Nico menjadi sosok pocong, dan Randy membuat suara-suara horor settingan. Malam itu mereka semua berhasil syuting dan berhasil membuat sebuah gimmick dalam konten video YouTube mereka. Setelah melalui proses editing seadanya oleh Gun-Gun dan berhasil diupload, ternyata video tersebut cukup banyak menarik minat. Salwa dan teman-temannya itu menjadi ketagihan untuk membuat konten-konten settingan tersebut. Salah satunya tempat yang akan mereka jelajahi kemudian adalah rumah sakit terbengkalai di kota Malang, yang konon katanya rumah sakit tersebut banyak terisi oleh hawa-hawa negatif bekas pasien yang telah meninggal, terutama di bagian kamar mayat. Kali ini yang bertugas menjadi setan adalah Salwa sebagai kuntilanak, dan Gun-Gun yang bertugas sebagai pocong, serta Nico menjadi kameramen dan Randy sebagai host. Mereka tidak tahu jika perbuatannya itu akan menjadi sebuah petaka, terutama bagi Salwa dan Gun-Gun yang menjadi hantu. Sebelumnya Salwa dan kawan-kawan sudah melakukan briefing untuk pematangan konsep sebelum pengambilan video di malam harinya. Rencananya Salwa akan bersembunyi dan menampakkan diri di ruang bekas operasi, dan Gun-Gun si penakut akan ada di bekas kamar jenazah. Di tengah penelusuran pun Randy si host akan dibuat seolah-olah kesurupan setelah melihat 2 penampakan, yaitu yang pertama kuntilanak atau Salwa dan pocong atau Gugun. Dalam keadaan jos itu, rencananya si kameramen akan panik dan berlari mencari pertolongan. Setelah semuanya dipersiapkan secara matang, mereka pun kembali ke rumah sakit terbengkalai itu tepat pukul 12 malam. Salwa dan Gun-Gun yang sudah mempersiapkan diri dengan balutan kostum pun segera menempati ruangan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Randy dan Nico pun langsung bergerak mengeksplor rumah sakit tersebut. Namun, baru saja mengeksplor di bagian bangsal rumah sakit, Randy dan Nico dikejutkan dengan penampakan sosok Salwa si kuntilanak. Randy yang menyangka itu adalah sebuah improvisasi akting dari Salwa,
kemudian langsung berpura-pura lari menuju ke ruang bagian lain. Yang nyatanya kini ia pun melihat sosok pocong Gun-Gun. Randy sempat heran manakala ia melihat dua temannya itu berada di tempat yang bukan seharusnya. Namun karena kamera yang terus merekam, Randy langsung kembali berakting berpura-pura kesurupan sampai pada bagian klimaks dari videonya. Nico si kameramen utama memperlihatkan dirinya panik, mencari bantuan dan menghentikan rekaman. Sesudah dirasa berhasil mengambil video untuk konten, Nico dan Randy pun menunggu-nunggu kehadiran dua temannya yang tidak kunjung datang. Lah, si Gun-Gun sama Salwa kemana? Kok nggak datang-datang? Kan seharusnya tadi mereka tahu kalau kita sudah selesai pengambilan video. Tanya Nico kepada Randy. Aku yang nggak tahu kok, kemana mereka? Malahan tadi sempat kaget mereka berdua bisa muncul di tempat yang berbeda. Kan sudah di briefing kalau Salwa di bagian ruang operasi dan Gun-Gun di bagian kamar jenazah. Mbok ya kalau mau improvisasi kayak gini, kenapa nggak diomongin di awal sih pas lagi briefing? Jawab Randy yang juga heran dengan tingkah laku Salwa serta Gun-Gun. Saat menunggu kedatangan Salwa dan Gun-Gun kembali, ternyata Nico serta Randy mendengar suara jeritan dan kemudian suara tangis perempuan dari dalam rumah sakit. Sontak mereka berdua langsung berlari ke arah suara yang ternyata di sana masih ada Salwa sedang terduduk di sudut ruangan sambil menutup matanya. Ayo pulang, aku nggak mau kesini lagi, nggak mau, ucapnya sambil menangis histeris. Randy dan Nico heran ketika ia melihat Salwa yang asli masih ada di ruang operasi. Jika benar ini adalah Salwa yang asli, berarti di ruang bangsal pasien tadi adalah penampakan nyata kuntilanak yang baru dilihat oleh Randy. Perasaan mereka berdua semakin tidak karuan manakala melihat kondisi Salwa yang masih terus menangis dan tidak mau berhenti. Nico lalu menyuruh Randy untuk menjemput Gun-Gun di ruang jenazah, sedangkan dirinya menenangkan Salwa yang masih menangis dalam mobil. Dengan agak takut-takut dan khawatir, Randy segera berlari sambil meneriakkan nama Gun-Gun ke dalam rumah sakit mangkrak tersebut. Begitu Randy membuka kamar jenazah, ia kaget bukan main. Ternyata sahabatnya Gun-Gun sudah tidak nampak ada di sana dan hanya menyisakan sehelai kain kafan yang dipakai oleh Gun-Gun untuk proses syuting saja yang masih tertinggal. Randy langsung berteriak-teriak sambil agak berlari menyusuri rumah sakit itu lagi. Ia berpikir mungkin saja si Gun-Gun yang penakut ini kabur dan bersembunyi di tempat lain. Namun setelah kurang lebih 15 menit Randy mencari-cari Gun-Gun, Randy tidak juga menemukan Gun-Gun. Randy juga langsung berbalik menuju mobil milik Nico. Tapi di sana, ia melihat Nico sudah ada di luar mobil yang mukanya terlihat panik. Mana Gun-Gun? Tanya Nico. Gawat, Gun-Gun gak ada. Jawab Randy setengah ngos-ngosan karena sudah berlarian memutari rumah sakit mangkrak itu mencari Gun-Gun. Salwa kesurupan Randy, jawab Nico sambil membuka pintu mobil dan memperhatikan keadaan Salwa yang menangis dan sesekali cekikikan kuntilanak. Aduh gimana nih, kita antar Salwa ke rumahnya atau kita bawa ke padeku aja dulu untuk disadarin? Tanya Randy yang masih panik. Udah, bawa pulang aja dulu ke rumah Salwa. Lagian jam segini, Pak Ademu pasti sudah tidur toran. Besok kalau masih kesurupan, baru dibawa saja ke rumah Pak Ade. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Randy dan Nico segera mengantar Salwa dalam keadaan yang masih kesurupan pulang ke rumahnya. Di sana mereka disambut oleh orang tua Salwa dan kedua kakaknya, Rico dan Hanif, untuk mencoba menyadarkan Salwa dengan doa-doa sebisa mereka dan menyipratkan Salwa dengan air cucian beras. Hal itu rupanya cukup berhasil menyadarkan Salwa. Salwa yang masih terlihat amat shock. Ia enggan untuk berkomentar tentang peristiwa yang dialaminya saat di rumah sakit. Sesudah keadaan dirasa kondusif, Nico serta Randy dini hari itu masih berniat untuk kembali ke rumah sakit mangkrak tersebut untuk kembali memastikan jika Gun-Gun masih ada di sana. Ayo coba lihat lagi ke dalam, barangkali si Gun-Gun masih ada di sana, ajak Nico.
Randy yang sudah mencari Gun-Gun pun menjelaskan jika ia sudah berkeliling rumah sakit kosong itu, namun memang Gun-Gun tidak ada di sana. Aku sudah muter-muter dari tadi, Nick, tapi emang gak ada. Kalau gak percaya, giliran kamu lah sekarang yang cari Gun-Gun. Mungkin Gun-Gun udah pulang ke rumahnya. Coba aja besok kita datengin rumah Gun-Gun, jawab Randy agak malas. Dengan modal nekat dan memberanikan diri, Nico keluar dari mobil sendirian, serta mencoba mencari Gun-Gun ke dalam rumah sakit itu. Dalam hatinya masih yakin jika Gun-Gun sebenarnya masih ada di sana. Nico perlahan mengamati bagian-bagian ruangan yang dilalui saat penelusuran. Tapi belum sampai ia selesai menuju ke ruang kamar jenazah, Nico merasa punuknya dingin, seperti ada tiupan angin dan telinganya jelas terdengar suara Gun-Gun minta tolong. Nico sempat berkali-kali memanggil-manggil nama Gun-Gun dan mengikuti sumber suara itu. Ternyata, bukannya bertemu dengan Gun-Gun, Nico malah melihat sekelebat bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah yang menyala. Nico seketika seperti lemes kakinya dan tidak bisa bergerak. Ia kemudian mengingat surah-surah pendek yang ia hafalkan serta mencoba berlari sekuat tenaga menuju keluar rumah sakit. Ayo pulang, jawab Nico sambil masuk ke dalam mobil. Di perjalanan wajah Nico pucat dan keluar keringat dingin. Nico pun menceritakan jika barusan tadi ia melihat sosok siluet bayangan hitam yang ada di rumah sakit itu. Namanya juga rumah sakit mangkrak, udah pasti ada penunggunya. Apalagi sekarang, udah jam 3 lewat, mau jam 4 pagi, jawab Randy. Waktu berlalu sampai dengan pukul 12 siang, handphone Randy berderik. Terlihat di layar HP kakak Salwa yang menelpon. Salwa kesurupan lagi, Ran, ucapnya di seberang sana tanpa basa-basi. Randy yang masih setengah mengantuk karena baru terbangun langsung menjawab. Loh, kok bisa kesurupan lagi, Mas? Ya sudah, nanti aku ke rumah Salwa, ajak Pak Adikku, ucap Randy spontan. Randy mulai agak panik mendengar ucapan kakak Salwa di telepon. Randy segera bergegas menuju ke rumah Pak Adenya yang kebetulan tidak begitu jauh dari rumah Randy. Tapi apesnya, Pak Ade Randy ini sedang ada acara kegiatan tablik akbar mengisi khotbah ceramah di luar kota yang mungkin diperkirakan akan kembali dalam waktu beberapa hari ke depan. Oh iya, jadi Pak Adenya Randy memang dikenal sebagai kiai sekaligus orang pintar di kampungnya. Beliau pun sering dipanggil mengisi ceramah-ceramah dan mengobati penyakit non-medis ke daerah-daerah. Randy lalu mencoba menelpon kembali kakak Salwa jika Pak Adenya sedang ada acara di luar kota. Ya sudah kalau begitu, nanti Salwa kita coba bawa ke orang pintar lain, jawab Hanif di telepon. Begitu telepon itu berakhir, tidak lama masuk lagi panggilan lain dari Nico. Ren, gawat, ibunya Gun-Gun barusan telepon. Dia tanyain Gun-Gun kok belum pulang. Aku jawab saja semalam Gun-Gun sudah pulang sendiri, ucap Nico panik. Seketika tubuh Randy seperti tersambar petir mendengar kabar Gun-Gun dari Nico. Randy pun menjelaskan kepada Nico jika baru saja ia ditelepon oleh kakak dari Salwa, kini kembali kesurupan. Randy juga bercerita jika kini Pak D-nya sedang tidak ada di rumah untuk beberapa hari ke depan. Dalam rasa kepanikan, ketakutan dan kalut, mereka berdua akhirnya sepakat Nico serta Randy akan berfokus untuk pencarian Gun-Gun terlebih dahulu karena Salwa sudah bisa ditangani oleh keluarganya. Pencarian itu pun rencananya akan melibatkan orang pintar yang bisa membantu mereka menemukan Gun-Gun. Kini giliran Nico yang mengajak Randy untuk mendatangi Pak Nuri yang rumahnya berada di daerah Jember. Pak Nuri ini bisa dibilang orang pintar kepercayaan atau bisa dibilang guru spiritual dari kedua orang tua Nico. Hari itu juga mereka berdua langsung bergerak menuju ke rumah beliau. Begitu sampai di rumah Pak Nuri, Nico serta Randy langsung menceritakan jika mereka kehilangan jejak dari sahabatnya yaitu Gun-Gun. Mereka berdua pun mengakui mungkin ini ada sebab akibat dari perbuatan mereka yang sengaja seolah menantang setan atau hantu penunggu rumah sakit mangkrak itu. Kalian gegabah sekali, ceroboh, teman kalian kini sudah terbawa ke alam jin.
ucap Pak Nuri. Seketika Randy dan Niko hanya bisa saling pandang. Mereka kompak menanyakan lagi bagaimana caranya untuk menemukan Gun-Gun yang sudah terbawa ke alam lain. Ayo, sekarang juga antar saya ke tempat itu sebelum terlambat. Tapi sebelum ke sana, sebaiknya bawa dulu sesajen dan wewangian dupa sebagai tanda permohonan maaf kalian teruntuk penghuni yang ada di sana, perintah Pak Nuri. Dalam perjalanan dari Jember menuju ke Kota Malang, mereka menyempatkan membeli perlengkapan untuk ritual upacara ketika di rumah sakit sesuai dengan anjuran Pak Nuri. Sesudah semua perlengkapan siap, mereka bertiga pun segera mendatangi rumah sakit itu kembali. Sesampainya di sana, Pak Nuri segera menanyakan di mana titik lokasi yang dianggap Gun-Gun menghilang. Dan Randy lalu menunjukkan ke kamar jenazah. Kalian tunggu di luar, biar saya yang akan berkomunikasi dengan makhluk ini, jawab Pak Nuri sambil membawa sesajen serta pergi masuk ke ruang jenazah itu sendiri. Di luar nampak Niko dan Randy masih was-was dan gusar. Terlebih Niko yang selalu dihubungi via WhatsApp oleh ibunya Gun-Gun tentang anak sematawayangnya itu. Tidak berbeda jauh dengan Niko, Randy pun masih mendapat pesan masuk dari Hanif jika adiknya Salwa keadaannya masih lemah karena tadi hampir 3 jam Salwa kesurupan. Niko dan Randy pun akhirnya saling berdebat dan saling salah menyalahkan akibat kejadian yang menimpa mereka berdua pasca syuting di lokasi horor Rumah Sakit Mangkrak Malang yang memang terkenal bingit. Beruntung tidak lama Pak Nuri keluar dan bisa melerai keributan antara Niko serta Randy. Sudah, diam kalian. Kalian ini mau saya bantu tidak menyelesaikan masalah ini atau mau cari masalah lain? Bentak Pak Nuri. Seketika mereka berdua saling diam dan hanya bisa saling pandang. Gun-Gun akan kembali, namun pilihannya salah satu. Teman wanita kalian akan gantian menjadi sandera. Para penunggu itu marah. Kalian telah berbuat tidak sopan dan berbuat seolah menantang para penunggu yang ada di sana, bentak Pak Nuri. Niko dan Randy mulai berbisik-bisik jika lebih baik penyelamatan Gun-Gun terlebih dahulu karena raganya benar-benar hilang. Jika penunggu itu memilih Salwa, setidaknya Salwa masih bisa disembuhkan dan disadarkan oleh kiai atau orang pintar lain karena raga Salwa masih ada. Baik, kami sudah putuskan Pak, lebih baik kami menyelamatkan Gun-Gun, ucap Randy dan disertai anggukan oleh Niko. Mendengar kepastian dari mereka berdua, Pak Nuri kembali lagi bermeditasi ke dalam ruangan jenazah sendiri. Sekitar 15 menit kemudian Pak Nuri keluar dan senyum sumringah. Sudah, jangan khawatir, Gun-Gun akan kembali menghubungi kalian setelah 1 kali 24 jam. Tapi, untuk salah seorang sahabat wanita kalian berdua, Bapak yakin keadaannya akan menjadi lebih parah daripada saat ini. Ini di luar dari kemampuan Bapak, ucap Pak Nuri. Mereka berdua sebenarnya masih tidak mengerti apa maksud dari ucapan Pak Nuri tentang di luar kemampuan Pak Nuri. Namun karena mereka masih berfokus dengan ucapan Pak Nuri yang berkata jika Gun-Gun akan kembali, mereka berdua pun akhirnya jadi ikut sumringah. Saat dalam perjalanan pulang mengantarkan Pak Nuri kembali ke Jember, HP Randy berbunyi. Ia melihat di panggilan telepon Gun-Gun yang memanggilnya. Segera telepon itu ia angkat dan di seberang sana terdengar suara Gun-Gun yang bergetar hebat ketakutan. Gun-Gun menyampaikan kini ia sudah ada di rumah. Sesaat sebelumnya Gun-Gun mengaku jika baru saja ia bisa keluar dari rumah sakit mangkrak tersebut selama berhari-hari. Nanti aku ceritain semuanya menurut versiku. Aku benar-benar kapok pokoknya ikutan penelusuran malam. Apalagi aku harus pakai kostum setan, ucap Gun-Gun terbata dengan nada bergetar. Randy lalu memberitahukan kepada Niko dan Pak Nuri jika Gun-Gun sudah berhasil pulang. Randy pun sempat bertanya kepada Pak Nuri mengapa menurut pengakuan Gun-Gun ia sudah berada di sana selama berhari-hari. Nyatanya belum ada 1 kali 24 jam Gun-Gun hilang. Itu wajar saja jika dibawa ke alam jin, waktu seolah bisa lebih lama ataupun lebih cepat daripada di dunia alam manusia. Yang terpenting saat ini Gun-Gun sudah kembali,
jawab Pak Nuri. Untuk sesaat Niko dan Randy masih bisa bernafas lega dengan kepulangan Gun-Gun kembali ke rumahnya. Tapi di sisi lain, benar akan ucapan Pak Nuri. Keadaan Salwa di rumahnya semakin tidak terkontrol. Ia hanya bisa diam saat mendengar suara azan. Jika suara azan berhenti, Salwa menjadi kesurupan dengan tenaga yang 2 kali lipat besarnya, memporak-porandakan isi rumah, serta berteriak-teriak dan tertawa mengikik bak kuntilanak. Semua orang yang ada di rumah Salwa panik, manakala mereka sudah sebisanya mencarikan para ustadz dan orang pintar yang katanya mengerti akan kebatinan. Tapi keadaan Salwa masih juga tidak sadar-sadar. Sesekali Salwa bisa sadar, tapi entah bagaimana ia bisa kemudian kesurupan lagi. Hal lain yang amat menjijikan yaitu, mohon maaf, karena saat itu Salwa sedang berbarengan datang bulan. Pembalut yang dipasangkan oleh ibundanya sendiri ditarik oleh Salwa dan dimakan serta dihisap-hisap darahnya sendiri. Walaupun meminta makanan yang tidak wajar, yaitu potongan kepala ayam yang masih ada cegernya untuk ia makan mentah-mentah, serta minuman kopi panas. Kopi itu bisa ditenggaknya dalam keadaan air yang masih mendidih. Dan Salwa nampaknya tidak sama sekali merasa kepanasan. Akibat ulah Salwa yang berperangai macam-macam saat kesurupan. Salwa harus pasrah saat ia sedang sadar. Ia segera dipasung oleh kedua kakaknya di kamar. Hari ke hari keadaan Salwa semakin memprihatinkan. Saat Salwa tersadar, ia selalu menangis dan mengaku jika tubuhnya merasa sakit dan ketakutan. Karena di dalam tubuhnya bersemayam berbagai jenis jin penunggu rumah sakit mangkrak tersebut. Hanif serta Riko pun sudah mengupayakan apapun untuk kesembuhan Salwa adiknya. Salwa pernah sampai dibawa ke Jember ke rumah Pak Nuri atas saran Niko, tapi hasilnya masih nihil. Malahan sewaktu di sana, Pak Nuri mengungkapkan jika ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi mereka. Pak Nuri tidak sanggup menyembuhkan Salwa karena yang ia hadapi bukan hanya 1 ataupun 2 jin yang bersemayam, melainkan ada puluhan jin penunggu rumah sakit mangkrak itu. Di tengah rasa putus asa keluarga Salwa yang masih belum bisa menyembuhkan Salwa, mereka hanya bisa pasrah menunggu kedatangan Pak D. Randy yang akan kembali pulang dalam waktu dekat. Beralih ke cerita Gun-Gun. Saat sewaktu Gun-Gun malam itu menjadi pocong-pocongan bersembunyi di ruang jenazah, awalnya Gun-Gun dikagetkan dengan silut-silut bayangan yang menyerupai asap putih. Perlahan asap putih itu menjadi jelas berbentuk menyerupai sosok pocong yang sontak saja membuat Gun-Gun ini pingsan karena ketakutan. Maklum saja, itu kali pertama Gun-Gun melihat penampakan hantu pocong yang selama ini ia takutkan. Begitu Gun-Gun membuka mata, ia kaget. Ternyata di ruang jenazah, Gun-Gun melihat ada seorang jenazah wanita yang dibaringkan di sana. Gun-Gun lari keluar dari ruang jenazah itu. Dan nampak di rumah sakit yang mangkrak, kini riuh lalu lalang manusia yang sedang beraktivitas seperti biasa. Gun-Gun terhenyak. Ia sadar, seharusnya rumah sakit itu kosong. Tidak mungkin rasanya dalam waktu semalam, rumah sakit itu bisa kembali beroperasi dan ramai. Merasa ada yang tidak beres, Gun-Gun mulai beranjak keluar rumah sakit, menuju lorong utama. Tapi anehnya, Gun-Gun seolah tidak sampai dan hanya berputar-putar di lorong itu saja. Gun-Gun memperhatikan seisi keadaan rumah sakit, benar-benar seperti keadaan sebagaimana mestinya rumah sakit yang masih berfungsi. Ia mencoba bertanya-tanya kepada perawat dan orang-orang yang ada di sana, namun semua membisu, seolah tidak melihat Gun-Gun. Bahkan saat Gun-Gun menyentuh mereka, mereka tidak bergeming. Gun-Gun berteriak-teriak memanggil nama kawan-kawannya, tapi tidak ada sautan. Gun-Gun segera mengecek handphonenya, namun aneh, sinyal Gun-Gun tidak ada. Gun-Gun menjadi sangat frustasi. Ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan, selain hanya bisa berdoa meminta tolong kepada Sang Maha Pencipta, serta mengumandangkan sholawat. Begitu Gun-Gun membaca sholawat, seketika apa yang dilihatnya menghilang. Ya, semua keriuhan rumah sakit itu menghilang. Tapi jika Gun-Gun berhenti,
Riuh lalu lalang di rumah sakit itu muncul kembali. Hal tersebut terus Gun rasakan sampai pada akhirnya ia didatangi sesosok lelaki parubaya dengan kumis serta alis tebal dan memakai pakaian seperti zaman dulu. Celana bahan kain cingkrang hitam dengan baju kain hitam. Lelaki itu tanpa basa-basi menyuruh Gun untuk mengikutinya dari belakang agar ia bisa keluar dari rumah sakit. Namun saat belum sampai keluar, Gun dilarang melihat ke belakang. Jika kalau ia tidak akan benar-benar selamanya tertinggal di rumah sakit mangkrak itu. Gun mengikuti arahan lelaki misterius di depannya sampai dengan menuju ke pintu keluar. Gun membatin, sepertinya berulang kali ia mencoba keluar, namun dirinya tetap berputar-putar di rumah sakit. Tapi kali ini benar-benar dipermudah hanya karena ada lelaki misterius di hadapannya itu. Setelah Gun berhasil keluar, ia kembali melihat orang-orang di luar rumah sakit yang berlalu lalang. Bertepatan dengan bunyi suara adzan, Gun mulai terhenyak dan sadar jika kali ini ia benar-benar sudah kembali ke alam dunia manusia. Sebelumnya di dalam rumah sakit itu, menurut Gun ia tidak mendengar suara azan, padahal letak rumah sakit dan masjid itu dekat. Gun melihat handphonenya yang kini sudah terdapat sinyal. Ia menerima banyak pesan masuk dari Randy, Nico, serta orang tuanya yang khawatir. Gun langsung pulang ke rumah dengan menggunakan aplikasi ojek online, dan begitu sampai di rumah, ia segera menelpon Randy. Setelah keadaan Gun membaik, Gun, Randy, dan Nico langsung beranjak ke rumah Salwa untuk menjenguk Salwa yang masih keadaannya memprihatinkan akibat rentetan kejadian kesurupan yang masih menimpa Salwa. Salwa sendiri kini hanya bisa terbaring di ranjang dan sesekali terbangun hanya untuk meminta minum air putih. Dalam keadaan tubuh Salwa yang semakin melemah, Salwa pun masih sering mengalami kesurupan, berteriak-teriak dengan suara yang berbeda-beda maupun perlakuannya yang juga berbeda-beda. Sesekali Salwa berperangai seperti kuntilanak yang memilih-milih rambut, mulut tersenyum menyeringai dengan tatapan kosong serta suara cekikikannya. Lalu hanya sekejap berubah menjadi sifat anak-anak yang tertawa-tawa sendiri dan menunjukkan gestur tubuh layaknya anak kecil. Kemudian berlanjut berubah nada bicara dan suaranya seperti menggema layaknya suara pria dewasa, serta tidak jarang pula Salwa berperilaku seperti pocong dengan mata melotot dan kedua tangan terlipat di atas perut. Selain itu, menurut sang kakak Riko, dengan kejadian Salwa kesurupan, di rumahnya sering terdengar suara seperti cakaran kuku hewan di tembok bagian luar rumah pada tengah malam. Seringkali di atap rumahnya pun terdengar suara langkah kaki, seperti orang yang berjalan serta riuh bunyi anak ayam atau itik dan suara cekikikan kuntilanak yang saling bersahutan saat waktu menunjukkan pukul 12 malam lewat. Karena tidak tahan terus-menerus diganggu makhluk halus, seisi rumah dan juga Salwa yang masih belum pulih, Hanif dan Riko terus-menerus mendesak Randy, Nico dan juga Gun untuk bertanggung jawab menyelamatkan Salwa dan mengusir hawa-hawa negatif yang ada di rumahnya. Randy si pencetus ide pembuat konten horor settingan mau tidak mau sampai mencari dan mendatangi Pak D-nya yang sedang di luar kota. Saat bertemu, si Pak D masih menolak untuk dijemput Randy pulang karena agenda acaranya masih belum selesai. Sebagai gantinya, Pak D pun berpesan jika ia akan menghubungi salah seorang kerabatnya yang bekerja di sebuah ponpes sebagai pengajar untuk meminta mendoa-doakan Salwa. Pak D juga berjanji jika sudah selesai semua urusannya, ia akan menemui Salwa. Keesokan harinya, Randy dihubungi oleh seorang lelaki yang mengaku utusan dari Pak D Randy untuk mendoakan Salwa. Dengan segera Randy pun membawa lelaki yang bernama Yoga itu ke rumah Salwa. Sesampainya di sana, Pak Yoga langsung diantar oleh Hanif menuju ke kamar Salwa. Begitu Pak Yoga ini masuk dan menginjakan kaki, Salwa langsung berontak dan matanya kini mendelik ke atas, berwarna putih semua. Salwa berulang kali meludahi Pak Yoga dan tubuh Salwa yang terikat mencoba memberontak, manakala Pak Yoga mengumandangkan doa di telinga Salwa.
Salwa hanya tertawa-tawa dan menantang Pak Yoga untuk mencoba mengeluarkan semua setan yang ada pada dirinya. Setan atau jin yang ada di dalam tubuh Salwa pun nampak keluar dan masuk berganti-ganti saking banyaknya. Hal itu terus-menerus berlangsung sampai dengan 4 jam. Beruntung hasil baik dari perlawanan Pak Yoga untuk mengusir jin dan setan yang bersemayam di tubuh Salwa adalah mereka memilih untuk menyerah, namun dengan syarat agar diberikan seekor kepala sapi atau kerbau yang ditanam di dekat rumahnya. Pak Yoga jelas menolak permintaan para setan dan jin itu. Dan mereka mengancam akan kembali esok hari sebelum tengah malam dan membawa banyak pasukan lagi yang akan merasuk di tubuh Salwa jika keinginannya tidak dituruti. Pak Yoga lalu mencoba menghubungi Pak D. Randy untuk menceritakan keadaan Salwa. Dan menurut Pak D, sebaiknya dalam keadaan Salwa sedang sadar atau tidak kesurupan, segera ia harus dimandikan jenazah dan dikafani. Sedangkan kepala kerbau diganti dengan kepala kambing saja, dan semua baju Salwa yang ada di lemari pakaiannya harus ikut dikubur tanpa bersisa. Pak D berujar ini semua harus dilakukan sebelum tengah malam, yang berarti Salwa akan dirasuki oleh banyak jin dan setan yang menagih janji. Hal itu dilakukan supaya Salwa seolah telah meninggal. Pak D menambahkan juga, jika dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut, mereka harus menyipratkan air cucian beras yang sudah dicampur garam kasar di sekeliling rumahnya. Singkat cerita, di hari itu juga mereka semua mempersiapkan apa yang dipesankan oleh Pak D dan mengkafankan Salwa. Tubuh Salwa kemudian disolatkan dan seolah dibuat ia sudah meninggal. Namun, yang berbeda saat ingin penguburan jenazah, yang dikuburkan bukan raga Salwa yang masih hidup, melainkan adalah seekor kepala kambing dan semua baju-baju Salwa serta kain kafan yang dipakai membalut tubuhnya ikut dikuburkan dalam satu liang lahat. Nyatanya, cara itu berhasil mengelabui si setan dan jin yang mendiami tubuh Salwa. Terbukti, dari hari ke hari setelah acara ritual tersebut, Salwa semakin membaik dan tidak kesurupan lagi. Sesudah Pak D. Randy pulang, ia segera menemui Salwa yang masih dalam kondisi pemulihan. Pak D langsung meruqyah tubuh Salwa kembali agar ia bisa sehat sedia kala, serta membuat pagar gaib di rumah Salwa agar segala jin penunggu rumah sakit mangkrak tidak berani datang mengganggu ataupun merasuki tubuh Salwa. Tidak hanya Salwa, Pak D pun ikut meruqyah Gun-Gun yang sudah hilang agar Gun-Gun pun tidak diganggu lagi. Akibat dari kejadian fatal, mereka semua sepakat untuk tidak meneruskan konten YouTube mereka dan tidak jadi mengupload video saat syuting di rumah sakit mangkrak itu ke dalam platform YouTube. Akhir cerita diketahui, saat ini channel yang mereka buat pun sudah tidak aktif lagi dan semua yang berbau konten horor di dalamnya sudah mereka hapus. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang baik dari cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.